Kita akan kembali kepada apa yang saya sharing, karena saya percaya bahwa apa yang saya sharing itu penting banget sebagai dasar. Amin, saudara. Nah, saudara, pastor kan bagikan tentang iman, itu penting. Amin, saudara. Tapi orangku yang benar hidup karena iman. Alkitab itu sangat penting buat kita. Mengerti Alkitab itu penting banget buat kita, saudara. Ya. Karena itu ada dasar. Jadi saudara mau beriman, misalnya minggu lalu pakar bicara mengenai tentang iman, dasarnya tuh ya di sini, saudara. Ya. Dasarnya saya sharing minggu lalu tentang kejatuhan manusia dan manusia jatuh dalam dosa, itu sangat penting. Ada amin, saudara. Ya. Karena saudara, kebenaran itu harus diletakkan satu lapis atas lapisan yang lain. Kalau sudah nggak mengerti dosa dan akibatnya, saudara nggak tahu bagaimana saudara butuh pertolongan dari Tuhan. Kenapa saudara orang masih mencoba berbuat baik? Nah, Alkitab bilang di dalam Ibrani bilang mari kita bertobat dari perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia itu bagus ya bahasa Indonesia. Bukan perbuatan jahat loh, saudara. Perbuatan sia-sia. Ya. So, itu ada usaha manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu semua sia-sia, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hukum. He is the best lawyer. Dia juga jaksa yang terbaik. Dia juga hakim yang terbaik. Ya. So our God is justice. Itu sangat penting, saudara harus ngerti itu. Itu baru saudara, kalau nanti sudah hidup yang akan datang, itu nggak ada sogok sesen pun, saudara. Ya. Who you are before God. Ya, jadi saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti tentang hukum dan sangat berpegang pada hukum. Ini saudara harus tahu. Kalau enggak, saudara membuat Tuhan itu menjadi tidak absolut. Jadi apa itu nama saudara? Relatif. Thank you, Ken. Ya. Di sekarang hidup kita zaman sekarang ini banyak orang tuh relatif. Ya. Laki perempuan tuh relatif. Ya. Everything dirusak sama iblis. Tapi Tuhan kita Tuhan yang absolut. Nah, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Kejadian 3 ayat 22. Berfirman Tuhan Allah, "The man has become like one of us in knowing good and evil." Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu baik dan jahat. Nah, saudara, memang kita iblis nipu tuh setengah-setengah, saudara. Nggak seluruhnya salah. Ketika kita makan, sudah jadi tahu sesuatu yang dulunya saudara nggak tahu. Saudara tahu yang baik dan jahat. Nah, kata tahu itu berasal dari kata mengetahui daat, sudah berkata yada, artinya mengalamin, saudara. Ya. Sudah mengalamin. Jadi saudara, tiba-tiba saudara tahu ini dosa di dalam hati, bukan di sini, saudara. Ya. Jadi saudara jadi kepingin dosa. Kenapa saudara makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu bikin kita mati, saudara? Do you know why? Kan kayaknya gini kan, maksudnya saudara harus bilang gini, wah bagus juga ya, anak saya jadi tahu yang baik dan yang jahat. Coba saudara, bayangin saudara sekarang, kalau saudara kasih anak saudara, ya, oh ini kitab suci, yang ini buku porno, kasih dia, dua-duanya, baik dan jahat. Think, which one he will choose? Yang jahat. Makanya mati. Ngerti nggak, saudara? Karena kita nggak punya kapasitas untuk melakukannya. Sekarang kita ngerti itu jahat. Problemnya kita ini debu tanah. Jadi waktu manusia tahu itu, maka dia kejar yang jahat jadi jatuhnya. Maka pada hari kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Dan itu terus turun ke bawah. Dan nggak ada orang tua yang didik anaknya bahwa, oh kamu harus tahu yang jahat ini. Anak itu tahu yang jahat dengan sendirinya. Ya, karena dosa itu menurun. Jadi saudara, ini dasar kekristenan yang saudara harus mengerti. Bahwa semua manusia, saudara dan saya, kita semua, sewaktu belum kenal Tuhan, kita tuh udah jatuh ke dalam dosa. Semua. Tidak ada orang baik. Amin, saudara. Ya. Ada orang counseling sama saya, saya menikah sama orang baik. Saya bilang, dia kenal Tuhan nggak? Enggak. Baik menurut ukuran kamu, nggak menurut ukuran Tuhan. Nanti kita bicara ukurannya Tuhan tentang baik. Ya, tapi kita bisa lihat dalam Roma 7:14 ayat 25.
Jadi saudara selalu mengerti ya. Ini sangat penting saudara. Ini penting dalam kita mengerti cara membangun keluarga, cara kita mendidik anak. Tahu nggak saudara, anak sudah dilahirkan dalam dosa? Banyak orang tua anggap anaknya innocent. Belum. Jadi itu kepake saudara mendidik anak. Dulu kita mendidik anak diajarin. Semua anak itu sebenarnya Tuhan itu pendosa saudara. Jadi bukan asumsi dia baik. Asumsinya dia berbuat jahat. For we know the law is spiritual, but I'm flesh, soul under sin. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it's no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is the right, but not the ability to carry it out. Bahasa Indonesianya, sebab kita tahu hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang melakukannya, memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat hukum ini: jika aku berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Ya, jadi saudara, sudah lihat nggak? Sudah lihat nggak problemnya? Ya. Di sini kita tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Di sini nggak bisa lakukan. Kita semua pernah punya orang tua. Ya. Pernah nggak saudara berpikir, alah, papa gua ngomong doang, dia juga nggak lakukan? Right? Bukan dia dua muka, saudara. Bukan, saudara. Nah, makanya kalau sudah nggak ngerti firman Tuhan, sudah jadi bingung, kok dua muka orang itu? Sebenarnya bukan dua muka, nggak bisa. Jadi, waktu dia ngomong, saya mau kamu berbuat baik, itu dari sini dia benar dia mau. Tapi di sini dia nggak bisa. Jadi dia nggak bisa lakukan apa yang dia ngomongin. Itu akibat buah pengetahuan baik dan jahat. Amin, saudara. Ya. Nah, masalahnya itu, kita semua tahu di sini, harusnya kita lakukan begitu. Terus kita ajarin orang, kamu harus begitu. Tapi kita sendiri nggak hidup apa yang kita ajarin. Siapa mengerti maksud saya? Kita bisa ngajarin, kamu mesti ngampunin orang, kita sendiri nggak bisa ngampunin orang. Matilah kita. Mati kita. Jadi lama-lama saudara kita itu jadi keras rohnya. Ya manusia itu makin lama dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang tuh makin lama makin keras rohnya. Makin lama makin tertipu saudara. Dan akhirnya sudah kita lihat sesuai dengan Alkitab bahwa usia manusia itu makin lama makin pendek gitu saudara. Ya, nah salah satu akibat orang jatuh dalam dosa saudara adalah kita tidak mengerti apa itu dosa itu sendiri. Gitu. Ya, seringkali saudara lihat orang berbuat dosa, menurut dia biasa aja. Apa sih salahnya? Kan saya tetap berbuat baik. Ya. Kita tuh ketika membela diri, kita tuh cenderung mengingat apa yang kita baik perbuat sama orang lain, kita lupa apa yang jahat yang kita lakukan sama orang lain. Nah, kita punya problem sekarang. Kita bahkan dosa pun tidak tahu. Gini saudara kalau menginjil saudara, sama orang yang dari kecil sekolahnya sekolah Kristen itu lebih gampang. Tapi kalau dia nggak punya itu lebih sulit. Kenapa sulit? Karena nggak ada konsep. Nggak ada konsep dosa. Nggak ada saudara. Mencuri apa salahnya? Nggak ngerasa saudara. Semua orang juga begitu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa hidup.
Ya kan? Banyaklah dosa yang lain yang mereka lakukan, dan mereka anggap tuh biasa aja, saudara. Bahkan suami istri berbuat dosa yang sama barengan gitu, saudara. Ya, gitu, ya kan? Bahkan kadang ada suami istri nonton film porno nggak bener tuh barengan gitu, saudara. Jadi udah hancur sini, saudara, konsep dia. Dia punya conscience udah hancur, saudara. Dia nggak bisa bedain lagi gitu, saudara. So, bisa bayangin nggak kacaunya itu? Ya. So, jadi saudara, karena manusia tidak mengerti tentang dosa, maka Allah sekarang harus memilih sebuah bangsa yang dia khususkan, yang dia isolasi dari yang lain, untuk jadi sampel. Karena kalau langsung semuanya, tidak ada yang bisa bertobat, saudara. Makanya Allah selalu butuh membuat sebuah komunitas untuk merubah. Ada amin, saudara. Karena tidak ada komunitas, nggak bisa, gitu loh. Ya, saya aja misalnya saya bersyukur, saudara, di sini saya ada sel grup, saudara. Sel grup saya, saudara, isinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena satu komunitas dengan ada bapak-bapak dan ibu-ibu, terus terang sekarang kalau menjangkau bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih gampang buat saya. Sebelumnya bisa, tapi nggak segampang sekarang, gitu. Sekarang tunggu kebanyakan nih, tolong aku perlu anak muda. Oh, tapi muda-muda semua nih, misal saya muda-muda. Tadi lihat tuh, muda-muda semua. Mantap, saudara. Tapi, saudara tahu nggak, kuasa komunitas itu begitu luar biasa, saudara. Ya, sampai anaknya Ibu Pauline ke Taiwan berubah, ya. Bisa berubah di sini, nggak bisa, situ bisa berubah. Dan bukan cuma anak dia, saudara. Ada 2 anak lagi, saudara. Yang saya tahu, saudara, yang di Indo, di Injil, nggak bisa bertobat. Sampai ke Taiwan, begini-begini, saudara. That's why Tuhan bikin komunitas. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Dan kemudian ke bangsa Israel dikasih hukum dulu. Ini prinsip selalu sama. Ya, Yesus ulang lagi prinsip ini, dia bilang, penginjil dari Yerusalem, betul? Yudea, Samaria, ujung bumi. Selalu dari sebuah komunitas. Gitu. Ya, sudah mau memenangi keluarga saudara, sudah mulai dari sebuah komunitas. Sudah mau memenangi Kalimantan, sudah mulai dari sini. Nanti dari sini ada orang yang kirim ke Kalimantan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu selalu butuh komunitas. Amin, saudara. Nah, jadi Tuhan kasih sebuah hukum sekarang kepada sebuah bangsa, sebuah umat, bahwa ini loh hukumnya Tuhan. Jadi tujuan hukum Taurat untuk saudara kita bisa melihat bahwa ini loh standarnya Allah. Ini loh namanya kudus. Ini loh namanya yang benar tuh kayak begini. Dikasih hukum itu. Tujuannya apa, saudara? Supaya saudara tahu bahwa saudara kehilangan dari situ. Karena manusia tidak tahu bahwa dia terhilang. Jadi kalau nggak ada hukum, dia nggak ngerti. Jadi Allah mulai kasih hukum, nih lakukan ini, lakukan itu. Itu seperti scanner, saudara. Ya, saudara kalau ke rumah sakit, saudara ya, sudah masuk ke MRI, saudara ya, diperiksa, saudara. Oh, ini loh, kamu punya sakit ini, tapi tidak bisa menyembuhkan. Tapi untuk membuktikan bahwa saudara sakit. Jadi tujuan hukum Taurat, saudara, ada menyadarkan manusia tentang dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa, kita baca bersama, 2-3. Sebab upah dosa ialah maut. Amin, saudara. Jadi sebab upah dosa adalah maut. Single, one sin. Satu dosa. Itu standarnya Allah. That's God's holiness. So, kalau bicara holiness ya Tuhan, sudah nggak bisa bawa satu pun yang salah masuk ke surga. Satu dosa, saudara. So, upah dosa adalah maut. Nah, itu perlu, saudara. Kalau enggak, saudara, orang relatif dosanya. Oh, dosanya lebih banyak. Dosa saya lebih dikit. Sama aja, saudara. Sama aja. Kayak saudara punya susu, saudara ya. Saudara kasih 1% campuran etanol gitu, saudara ya. Udah nggak murni, kan? Ya, jadi, saudara, seperti itu juga dengan Allah. Saudara nggak bisa campur-campur. Nggak bisa 1% pun saudara bawa dosa masuk, itu nggak bisa, saudara. Saudara harus 100% benar depan Tuhan. Jadi, saudara, saya kasih lihat nih, saudara ya, di dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup di dalam hukum, di pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. For all who rely on the works of law, for as many as are of the works of the law are under curse. For it's written, cursed is everyone that continued not in all things
written in the book of law to do them. Jadi saudara, semua orang kena kutuk. Karena syaratnya melakukan hukum Taurat itu nggak bisa parsial. Did you see that? All things continued. Jadi saudara, hukum Taurat itu harus dilakukan terus-menerus, nggak boleh berhenti 1 detik pun, dan semuanya. Kalau ada orang bilang, saya mau hidup karena hukum Taurat, dia mesti baca ayat ini. Semuanya. All things continue. Jadi saudara, for as many as of the works of the law are under curse. Semua orang yang percaya hukum Taurat itu dibawa kutuk. Karena memang nggak bisa, saudara. Sudah lihat ayat Alkitab ini? Yakobus 2 ayat 9. Tapi jika kamu memandang muka kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu kamu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tapi kamu menjadi pembunuh, kamu jadi pelanggar hukum juga. Semuanya, saudara. Amin. Semuanya. Jadi hukum Taurat itu, saudara, dia itu satu set. 10 itu satu set. Saudara nggak boleh comot satu pun keluar. Itu prinsip. Ya. Karena itu satu kesatuan. Saudara nggak boleh bilang ini berlaku, ini nggak berlaku. Jadi saudara, aturannya ada. Saudara, kalau sudah lakukan satu, sudah melakukan semuanya. Atau sudah batalkan satu, sudah batalkan semuanya. Nggak bisa setengah-setengah. Itu hukum, saudara. Mana bisa sudah Pancasila potong satu sila gitu. Bukan Pancasila lagi dong. Ngerti nggak, saudara? Berubah, nggak bisa. Jadi semua itu harus berlaku. Nah, jadi Allah memberikan hukum Taurat supaya manusia itu tahu bahwa mereka itu berbuat dosa. Nah, bagaimana pertanyaan dengan sekarang dengan orang yang tidak pernah tahu tentang hukum Taurat? Roma 2 ayat 12 ayat 18 menjawab itu, saudara. Ya, sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukan orang melakukan mendengar hukum Taurat yang benar dan benar, melainkan orang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dari dirinya sendiri, melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya. Jadi saudara, kalau orang tidak punya hukum, hatinya tetap punya, dan Allah akan menghakimi berdasarkan itu, saudara. Jadi kalau dalam penghakiman Allah nggak nanya, oh kamu kenapa kamu nggak Kristen ya? Enggak, saudara. Allah tanya, kamu percaya apa? Kenapa kamu melanggar apa yang kamu percaya? Gitu. Ya. Jadi semua manusia itu jatuh dalam dosa. Dengan demikian, saudara, tidak satu orang pun yang bisa diselamatkan. Ya. Jadi saudara, berdasarkan firman Tuhan itu, saudara, bahwa manusia itu sudah jadi pendosa sejak lahir. Semua orang jadi pendosa sejak lahir, pertama. Ya. Kedua, tidak ada reinkarnasi. Karena dia nggak bisa berubah. Karena kalau dia reinkarnasi, dia nggak bisa berubah. Ya. Tidak ada karma, akibat dosa itu bukan karma, mati, saudara. Bukan karma, saudara. Akibat dosa itu kematian. Jadi tujuan lain itu hukum Taurat adalah 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Ceritanya, saudara, zaman dulu itu, saudara, ada orang-orang yang hebat self-control-nya. Ya. Dia bisa mengendalikan diri, saudara. Kan bagaimana Injil dengan orang-orang seperti itu? Nah, zaman Yesus ada orang-orang itu yang hebat seperti itu, yang bisa berpuasa 3 kali seminggu, yang perpuluhan, yang setia berdoa, hebat mereka. Pokoknya mereka merasa bahwa mereka bisa deh melakukan hukum Taurat, ya. Terus Yesus bilang sama mereka begini, saudara, ya, supaya saudara ngerti. Sampai Matius 5 ayat 17. Kita baca bersama, 2, 3. Amin, saudara. Saudara nggak, Yesus bilang, kamu jangan nyangka aku datang untuk
Meniadakan loh, nggak dihapus loh. Ya, kalau baca itu baik-baik, saudara. Kan orang bilang, oh berarti Tuhan nggak hapus. Dibaca baik-baik. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk artinya dibayarin. Fulfill bahasa Inggrisnya. Untuk memenuhi tuntutannya. Ya. Ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik aja, satu koma aja, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi jangan harap itu dihapus, satu titik dan satu koma aja, selama saudara masih lihat ada langit. Jadi masih berlaku nggak saudara? Masih. Ya. Ayat ke-19. Karena itu siapa yang menyatakan satu perintah yang sekalipun terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya. Jadi sudah mau tinggi atau mau rendah? Tinggi. Gini caranya saudara. Kalau tinggi, saudara harus bilang gini, berarti semua harus dilakukan. Jangan ajarin setengah-setengah. Harus semua dilakukan. Nah itu tinggi tempatnya di surga. Yang ngajar setengah-setengah itu, yang nggak tinggi, itu rendah. Oh nggak apa-apa. Ya sebuah perintah Allah, kamu lakukan 7 aja 3 diskon. Nah, itu rendah kedudukan di kerajaan surga. Alkitab nggak demikian. Kan dia nggak ngerti apa yang dikatakan. Terus, maka aku mau berkata kepadamu, jika hidup kamu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dulu saya dengar ini ketakutan, saudara. Saya mah kalah, saudara. Mereka puasa 2 kali seminggu. Saya nggak nyampe, saudara. Mereka bayar perpuluhannya lengkap, sudah detail, nggak pernah loss. Kalah saya, saudara. Ya. Doanya selalu, jam doa tuh mereka berdoa. Karena ada jam doanya, saudara. Itu dia bilang begini, saudara. Maka aku berkata, jika hidup kamu tidak benar daripada hidup agama orang ahli Taurat, sungguh kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, dia ngomong ini saudara sekarang. Buat saudara yang merasa bisa melakukan. Terus dia ngomong, ayat berikutnya, 21. Kamu mendengar yang difirman kepada yang kita, jangan membunuh. Betul? Hukum Taurat kan? Siapa yang membunuh harus dihukum, betul? Ayat 22. Tapi aku ngomong sama kamu, setiap orang marah sama saudaranya, harus dihukum. Setiap orang berkata saudara kafir, artinya dimaki saudara, harus dibawa ke Mahkamah Agung. Dan siapa berkata jahil itu bodoh saudara, sebenarnya bahasa aslinya, diserahkan dalam api yang menyala-nyala. Hayo lu. Siapa yang pernah marah sama saudaranya? Angkat tangan. Pernah kan? Ayo, siapa yang pernah marah sama saudaranya? Nah, mateng dah. Jadi gini saudara, Yesus bilang kan, oke, kamu tidak pernah bunuh kan? Tapi nggak membunuh. Kamu benci sama saudaramu dalam hati, kamu udah bunuh dia. Jadi Tuhan masuk ke dalam sekarang. Dalamnya hukum Taurat, bukan kulitnya, dalamnya. Karena kamu membunuh, itu kamu mati. Jadi kalau kamu dalam hati kamu benci, kamu udah membunuh. Cuma nggak punya kesempatan aja. Karena nggak membunuh, kali jaga menghukum. Kalau kan kamu sudah membunuh. Ya. Terus ayat 23. Sebab itu, wah ini lebih ngeri lagi saudara. Kita baca bersama. 23. Jika engkau mau persembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringatkan dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu depan mezbah itu, dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, dan kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Wah, mateng dah saudara. Coba bayangin saudara, ini saudara ngerti nggak perintah ini? Gini ya, saya ngobrol sama Sam nih. Ih Sam, kamu lucu ya. Ih lucu banget ya, punya itu apa tuh? Boneka apa tuh? Apa namanya? Si Radis om. Radis ya. Radis bahasanya apa ya? Lobak. Wah, saya punya boneka lobak ya, lucu banget. Ih lucu. Ini penyanyi pakai lobak. Ya saudara, terus saya ngomong gitu kan. Dan ini bunyinya gini ya. Terus saya ngomong gitu, dia tersinggung saudara. Dia marah sama saya. Ya, saya mau berdoa nih. Saya tahu dia marah sama saya. Akhirnya bilang gini, lu mesti balik dulu. Sam, sorry ya.
Berdamai dulu, dia maafin saya, baru saya bisa berdoa. Mateng nggak, saudara? Nggak ada yang bisa lakukan, kan? Coba sekarang list down berapa orang pernah tersinggung sama saudara dan belum ampuni saudara. Semua saudara balik mereka minta maaf. Terus, ya, Yesus ngomong lagi. Kamu dengar ya, kata firman jangan berzina. Nah, ahli Taurat dan ahli Farisi itu hebat ya. Enggak berzina, kita istrinya banyak aja. Kayak waktu itu boleh, saudara. Waktu itu boleh. Istrinya banyak. Kita nggak berzina, nggak pernah. Sah-sah aja. Kita nggak melanggar hukum Taurat. Terus saudara, 28, saudara. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Semua laki-laki pasti masuk neraka itu. Nah, semua laki-laki pasti masuk neraka itu, jamin saya. Nggak bisa dilakukan. Mati kita semua. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, buang. Daripada kau masuk semua ke neraka. Daripada tubuh utuh ke neraka. Dan jika tangan kanan menyesatkan engkau, gitu kan, nyuri gitu, penggal, potong, buang. Kalau bagimu satu anggota tubuh binasa, seluruh tubuhmu utuh masuk neraka. Bayangin saudara, kalau itu dilakukan, kita nggak masuk surga, habis saudara. Amputasi semua. 2000 tahun saudara, gereja berdiri, firman ini nggak pernah dilakukan. Nggak pernah. Nggak ada sejarah gereja itu potong tangan, potong kaki, itu nggak ada. Saudara pasti bilang itu sesat. So, kenapa Yesus begitu keras, saudara? Karena Yesus saya bicara sama orang yang merasa bahwa dirinya bisa melanggar hukum Taurat. Yesus mau bilang, mati dah kamu. Ngerti saudara? Yes. Yesus mau nunjukin pada kita bahwa you nggak bisa lakukan perbuatan baik apapun. Buktinya ini ayat, sudah kalau mau percaya hukum Taurat, ini ayatnya sudah nggak bisa lakukan. Terus orang berdebat, oh maksudnya bukan tubuh sungguhan, itu perumpamaan. Ya seterusnya aja, saudara. Berarti yang apa, melihat wanita menginginkannya juga perumpamaan dong. Kan begitu penafsirannya, nggak bisa, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam ketika Yesus hadapi ahli Farisi dan ahli Taurat itu selalu keras. Kita lihat Matius 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang dibaptis, berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah dari pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu berkata dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi saudara, orang Farisi dan ahli Taurat itu datang mau dibaptis, saudara. Yesus bilang, Yohanes Pembaptis bilang, kamu nggak akan lari dari murka yang akan datang. Kamu keturunan ular beludak. Jadi hasilkan dari buah sesuai pertobatan. Saya tanya sama saudara, keturunan ular beludak bisa nggak hasilkan buah sesuai perbuatan? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Maka dia bilang gini, saudara, kapak tersedia pada akar pohon, bukan pada batang akarnya, saudara. Artinya akar itu rohnya, saudara. Berarti kalau saudara dia sudah siap dibuang ke neraka, saudara. Kan dia nggak bisa hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Amin? Iya. Lukas 18 ayat 18, menurut saya, saudara ya, ini orang yang terbaik yang pernah ada dalam melakukan hukum Taurat. Ya, Ayub tidak melakukan hukum Taurat, dia belum hidup di zaman hukum Taurat, saudara. Ini orang terhebat, orang muda ini yang melakukan hukum Tuhan. Dia bilang gini, saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya gini, saudara. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi saudara, semakin saudara membaca firman, semakin saudara melakukan hukum, saudara sebenarnya semakin tahu standarnya Tuhan. Jadi saudara waktu dia bilang guru yang baik, Yesus langsung koreksi. Ayat 19. Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada orang yang baik selain daripada Allah aja. Langsung dikoreksi, saudara. Nggak mungkin ada manusia yang baik. Halo? Kamu ngomong saya guru itu udah salah. Kalau saya baik, kalau kamu ngerti saya baik, kamu pasti tahu saya itu Allah. Itu maksudnya Yesus. Tapi dia enggak, dia bilang ini guru yang baik. Dia nggak bisa nangkep ini adalah Allah itu sendiri. Dia bilang guru yang baik. Yesus bilang, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi kita di sini nggak ada orang yang baik nih. Halo?
Amin, saudara. Ya. Cuma kan orang kan punya kelemahan beda, dosanya beda-beda, tapi nggak ada yang baik. Kemudian saudara, Yesus bilang, kan dia ini pengen tahu nih gimana masuk surga. Jadi Yesus kasih sama dia, kan ini berusaha keras, dia luar biasa saudara. Dia berjuang lebih dari kita semua. Yesus kau tahu segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Dikasih semua perintah hukum Taurat, lakukan itu kamu akan hidup. Dia jawab, semua itu, wah luar biasa banget saudara. Telah aku turuti sejak masa mudaku. Luar biasa sekali, saudara. Kita nggak bisa kayak dia, saudara. Apa yang masih kurang, dia tanya. Dia merasa sesuatu yang kurang dalam dirinya. Mendengar itu, Yesus berkata, tinggal satu hal yang harus kamu lakukan untuk kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jualah semua yang kamu miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka kamu boleh harta surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Oke, kamu lakukan semua ya. Satu lagi ini kamu lakukan. Jual semua hartamu, rumahmu, mobilmu, handphonemu, jual semua. Bagi sama orang miskin, ikut saya. Nggak bisa dia. Ada satu perintah yang dia nggak bisa lakukan, saudara. Saudara tahu apa yang dia langgar? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, bilang dengan kekuatanmu. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa lakukan, saudara. No one can do that. Saudara tahu satu perintah yang pasti kita langgar? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, bilang dengan kekuatanmu. Pasti nggak bisa. Karena saudara nggak bisa mengasihi Allah sebelum Allah mengasihi saudara dulu. Yes. Amin. Saudara mengasihi Allah untuk keselamatan, berarti saudara tidak mengasihi Allah. Udah ada maunya kan? Kan nggak saudara? Jadi itu menjebak sekali, saudara nggak bisa mengasihi Tuhan. Saudara hanya bisa mengasihi Tuhan kalau sudah dikasihi Tuhan dulu. Jadi Tuhan kasih dia lihat. Dia bilang nggak bisa Tuhan. Oh Tuhan yang susah banget ya. Ayat berikutnya saudara ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kata sangat kaya. Kata sangat kaya. Orang kaya itu susah loh masuk surga. Saya serius, saudara. Soalnya too much power. Alkitab bilang tipu daya kekayaan, delusion. Jadi terdilusi, berasa punya power, tapi nggak bisa digunakan juga. Gitu. Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa beli apapun yang kekal. Cinta dia nggak bisa beli, damai sejahtera dia nggak bisa beli. Tapi berasa punya power, tapi nggak punya power juga pada waktu yang sama. Dia bisa beli rumah yang besar, nggak bisa beli hidup yang kekal. Jadi delusion, gitu. Tertipu. Nah itu tipu dari kekayaan. Nah masalah orang kalau kaya itu saudara. Kenapa saudara bertanya, Tuhan kenapa sih ya Tuhan? Saya kok sekarang ya baru bertobat, ya kok nggak dari dulu ya? Terlalu kuat saudara dulu. Nggak mau nyerah. Banyak acara ini itunya, ya nggak sih? Ya kan? Jadi dulu tuh banyak masalah, banyak kekuatannya. Kemudian bilang, dia sedih, dia kaya banget, ayat 24. Kata Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Susah. Uangnya kebanyakan. Ketahan sama uangnya. Bikin uangnya terus. Ayat 25. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Berarti udah nggak bisa, saudara. Unta bisa masuk ke jarum nggak? Nggak bisa. Dia nggak bisa. Terus ayat 26. Mereka dengar itu kaget, saudara. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kenapa mereka kaget? Semua orang cinta uang. Ngerti nggak, saudara? Semua orang punya uang gitu loh. Wah, nggak ada yang bisa nih kalau begini caranya. Terus Yesus bilang, apa yang dia mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi saudara, orang yang bertobat itu karena kemurahan Tuhan. Kalau nggak, sudah nggak bisa. Karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kalau sudah nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita semua itu sombong, saudara. Semua kita itu sombong. Semua itu kita tuh gaya gitu. Gue bisa nyelamatin diriku sendiri. Gue masih bisa beribadah. Gue masih bisa berbuat baik. Gue nggak sejahat dia. Selalu kita begitu. Relatif membandingkan dirinya lebih baik daripada dia. Saya tuh baik loh. Maksudnya saya tuh baik loh. Saya sebenarnya nggak bermaksud jahat. So, sering dengar kata-kata begitu? Ya, sering.
Manusia itu selalu justify dia sendiri, berusaha. Tapi saya kan maksudnya baik. Padahal saya tuh nolong dia, bla bla bla. Terus, wah nggak sengaja tuh, saya akhirnya bikin dosa tuh. Saya nipu dia tuh. Padahal saya nggak bermaksud begitu awalnya. Wah, udah terus. Manusia itu begitu, saudara. And then, saudara, itu sebabnya sudah Tuhan kasih hukum Taurat. Supaya orang terpojok. Jadi sekarang kita tahu, saudara, nggak satu pun dari kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. See, you can see that how dead you are. Betapa matinya saudara tanpa Yesus. Amin. So, jadi tujuannya sudah hukum Taurat itu, ketika Yesus mengatakan ini supaya kamu tahu, lu nggak bisa masuk surga tanpa aku. Ini prinsip sangat penting, saudara. Karena kalau sudah nggak ngerti ini, so berdoa aja susah, saudara. Karena sudah merasa sudah mampu. That's the problem. Ya, itu masalahnya. Ada satu cerita, saudara, tentang punya iman besar. Ya, ada seorang tentara Roma, dia datang kepada Yesus. Saya mau tutup dengan cerita ini, saudara. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon padanya. Ya, so perhatian nih, saudara ya. Ini cerita menarik banget. Ya. Tuhan, dia bilang, hambaku di rumah itu terbaling karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, oke, saya datang ke rumah kamu, saya sembuhkan, saya doain dia. Tapi responnya nih, saudara, nggak biasa. Kalau saudara, misalnya nggak usah Yesus deh, kalau pastor aja deh, gitu. Doainlah pastor, saudara saya sakit. Atau pembantu saya sakit. Oke, saya datang ke rumah kamu ya, saya doain. Perwira jawab gini, Tuhan, aku tidak layak loh nerima Tuhan di dalam rumahku, nggak pantas aku. Aku ini orang berdosa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri bawahan, di bawahku ada bawahan, ada pula prajurit. Jika aku berkata salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. Pas orang lain datang, ya datang, maka datang dan kerja mengerjakan. Setelah mendengar kata itu, Yesus bilang, heran ya, Yesus heran, saudara. Kalau Yesus heran, betapa herannya. Yesus saja terheran-heran, saudara. Apalagi saudara, lebih heran lagi kan? Ya. Harusnya lebih heran. Yesus bilang, iman sebesar ini nggak ada loh di antara orang Israel. Nggak ada nih di antara umat Tuhan, nih orang Kristen nggak ada. Ini orang non-Kristen. Lalu ada satu seorang perempuan Sino-Fenisia. Markus 7 ayat 24. Yesus berangkat dari situ, saudara. Dia pergi daerah Tirus, bukan daerah Israel. Dia masuk sebuah rumah dan tidak mau orang mendahulunya. Kedatangan sang dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat sedang mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Yesus nggak mau, saudara. Ya, 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya orang Israel, saudara. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing-anjing. Itu siapa perempuan ini, saudara? Karena dia bukan orang percaya, orang kafir, saudara. Ya, perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing di bawah meja pun juga makan remah-remah jatuh anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu pergilah. Sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya, perempuan itu pulang, anaknya sembuh. Nah, di dalam satu ayat dikatakan bahwa tidak ada iman sebesar itu. Dia cuma dua orang ini. Ya, tentara Roma dan orang Sino-Fenisia ini. Yang Yesus bilang, kamu punya mega faith. Bahasa aslinya mega faith. Imannya mega. Apa secretnya, saudara? Mereka punya iman sebesar itu. Apa persamaan di antara mereka berdua? Dua-duanya bukan orang Yahudi. Karena bukan orang Yahudi, mereka merasa nggak layak. Jadi mereka tahu dari dirinya tidak ada sesuatu yang baik kecuali berharap pada anugerah Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Mereka nggak berusaha pakai perbuatan mereka. Karena kan kita gereja, kita menganggap diri kita terlalu baik. Maka kita berdoa, kita pakai kekuatan kita tanpa kita sadar. Karena kita pikir kita lebih baik dari orang sebelah. Padahal kita diselamatkan karena anugerah. So because of that, karena itu, saudara,
Tuhan biar mereka punya iman yang besar luar biasa. Karena mereka tahu mereka nggak layak. Amin, saudara.